Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk di sesi kedua dari rangkaian daurah kita. Insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang hakikat sabat dan istiqamah. Pembahasan yang diambil dari risalah ini mulai halaman ke-15 sampai halaman ke-30. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini penulis hafizahullah taala beliau menjelaskan tentang kalimat yang diambil dari huruf qaf, waw dan mim. Yang dari situ kemudian nanti diambil juga kalimat istiqamah atau mustaqim. Kata yang tersusun dari tiga huruf ini, huruf qaf, waw dan mim, kata Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah memiliki dua makna. Makna pertama menunjukkan pengertian sekelompok manusia. Maka kita mengenal istilah kaum. Kaum itu berarti sekelompok manusia. Kemudian makna yang kedua, ada kalanya dipinjam penggunaannya itu untuk mengungkapkan sekelompok selain daripada manusia, sehingga maknanya adalah teguh dan berketetapan hati. Dan inilah yang kemudian menjadi topik pembahasan kita. Jadi kalimat yang tersusun dari qaf, waw dan mim, yang di situ kemudian diambil kalimat istiqamah atau mustaqim atau qawam, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu bermakna teguh dan berketetapan hati. Ar-Raghib berkata bahwa istiqamah ini digunakan untuk sebutan jalan yang terletak di atas garis yang rata. Dan dengan inilah diserupakannya jalan kebenaran. Jadi jalan kebenaran, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu disebut dengan siratal mustaqim. Dia jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang rata. Dan kalimat mustaqim ini banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya di surat Fatihah yang hari-hari kita membacanya, hari-hari kita mendengarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di ayat yang lain surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus.
Kelanjutan ayatnya fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Dan Nabi menggambarkannya dengan garisan di atas tanah yang lurus. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Jadi jalan yang rata, jalan yang lurus, sejatinya itulah siratal mustaqim. Dan mustaqim itu tersusun dari 3 huruf tadi, qaf, waw, dan mim. Dan dari kalimat itu pula kita mengenal kalimat istiqamah. Nah, dari sisi bahasa ini saja kita sudah memahami bahwa kalimat istiqamah itu ya dipergunakan untuk orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak berbelok ke kanan juga tidak berbelok ke kiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau sampaikan di sini, istiqomahnya seorang hamba adalah konsistennya dia dengan manhaj yang lurus, dengan metode beragama yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di pertemuan pertama juga sudah kita bahas, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka tegak lurus dengan apa yang diucapkan oleh lisannya, diyakini oleh hatinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah pada jalan yang lurus, pada jalan yang hak, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain fastaqimu ilaihi. Maka istiqomahlah kalian di dalam taat, di dalam ibadah kepadanya. Baik. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan kepada kita tentang beberapa pendapat ahli tafsir ketika menjelaskan surat Fussilat ayat ke-30. Dinukilkan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengemukakan ada 2 pendapat mengenai penafsiran istiqamah pada surat Fussilat ayat yang ke-30 tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah, kalimat tsumastaqamu kata Imam Ibnu Jarir ada 2 penjelasan. Ada 2 penafsiran. Kemudian dijelaskan secara ringkas, tafsiran pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat summastaqamu maksudnya adalah kemudian mereka tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Mereka sempurna di atas tauhid. Nah, itu kalimat istiqamah. Berarti istiqamah di atas ketauhidannya, istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga tidak ada satupun sekutu yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di antara yang menafsirkan dengan tafsiran ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahwa summastaqamu maksudnya adalah mereka orang-orang
yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dengan bahasa lain, orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang ajeg di atas tauhidnya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah. Riwayat Abu Bakar ini dijelaskan dari apa yang kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabat yang lainnya. Ada dua riwayat tentang masalah ini. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian tentang firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yakni surat Fussilat tadi ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Kata Abu Bakar kepada sahabat yang lain, apa pendapat kalian tentang firman Allah ini? Maka mereka berkata, kalimat summastaqamu maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Jadi summastaqamu ditafsirkan oleh sahabat yang lain adalah amal. Jadi mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Maka kemudian Abu Bakar berkomentar. Beliau katakan bahwa sungguh kalian telah mengartikannya secara tidak tepat. Yang benar kata Abu Bakar As-Siddiq, summastaqamu maksudnya adalah mereka tidak menyimpang darinya, dari ketauhidan, baik dengan berbuat syirik maupun dengan yang lainnya. Berarti istiqamahnya di atas tauhid. Mereka istiqamah dalam ketauhidannya, keimanannya. Tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kemudian riwayat yang kedua dikisahkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq juga bertanya tentang ayat ini kepada sahabat yang lainnya. Kemudian dijawab oleh sahabat yang lain bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka untuk menjauhi dosa. Ya, sebetulnya makna ini tidak salah-salah banget begitu ya. Sebagaimana makna yang pertama yang dijawab oleh para sahabat lain bahwa summastaqamu maksudnya adalah mengamalkannya. Namun tentu yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq di sini adalah makna yang paling tepat dari makna summastaqamu. Nah, di riwayat yang kedua ini para sahabat lain menjawab bahwa summastaqamu di dalam ayat tersebut maksudnya mereka meneguhkan pendirian mereka di dalam menjauhi dosa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau berkomentar lagi bahwa sungguh apa yang kalian artikan itu tidak tepat. Yang benar kata Abu Bakar, summastaqamu maksudnya mereka tidak menoleh sedikit pun kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini kita pahami bahwa tafsiran summastaqamu itu adalah istiqamah di atas tauhid, istiqamah di dalam menahan diri dari perbuatan syirik. Dan sejatinya inilah istiqamah yang terbesar. Inilah istiqamah yang terberat dalam hidup ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, lebih-lebih kesyirikan yang sering terjadi pada manusia itu adalah terkait dengan kesyirikan hati. Dan hati itu mudah bolak-balik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itulah kenapa tadi di pertemuan awal juga kita singgung, doa yang sering dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi
ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Agama Islam itu agama tauhid. Dan itulah agama seluruh para nabi dan rasul. Dari Nabiullah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka sama. Ya, agama mereka satu. Agama Islam yang intinya adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian tafsiran ini juga diperkuat oleh Imam Mujahid. Diperkuat oleh Imam Mujahid. Beliau mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maksudnya mereka memeluk Islam kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengan Allah. Mereka berdinul Islam, mereka berislam dan mereka tidak menyekutukan Allah sampai wafatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sebagian ulama juga mengatakan bahwa kalimat istiqamah tsumma istaqamu di surat Fussilat ayat 30 ini maksudnya adalah mereka konsisten ajeg di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka konsisten di dalam mentaati Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di antara yang berpendapat dengan tafsiran ini adalah sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana dikisahkan beliau pernah membacakan ayat ini di atas mimbar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka kemudian Umar berkata, demi Allah, mereka itu orang-orang yang konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan mereka tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Mereka konsisten di dalam mentaati Allah, tegak lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang ditafsirkan oleh Umar ibn Khattab dan juga dikuatkan oleh tafsiran Qatadah, di mana beliau berkata, "Tsumma istaqamu", maksudnya mereka konsisten di dalam mentaati Allah. Al-Hasan juga mengatakan, ya, ketika beliau membaca ayat ini, beliau berkata, "Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah istiqamah." Maksudnya anugerahkanlah ketaatan kepada kami. Kemudian riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tentang ayat ini bahwa tsumma istaqamu itu maknanya mereka konsisten dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya. Kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan melaksanakan kewajiban itu termasuk melaksanakan ketaatan yang terbesar. Mana yang lebih utama, wajib atau sunnah? Yang mana jamaah? Jelas wajib ya. Yang wajib itu lebih utama dari amalan yang sunnah. Maka kata Ibnu Abbas, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maksudnya mereka menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Berarti mereka melakukan ketaatan besar kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban. Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, tsumma istaqamu di dalam ayat itu maksudnya mereka konsisten dalam beribadah kepada Allah juga di dalam mentaatinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada dua tafsiran di sini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari tafsir Abu Bakar dan tafsir Umar, juga ulama-ulama yang lainnya. Bahwa istiqamah itu maksudnya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, istiqamah di atas tauhid. Kemudian yang kedua, kesimpulannya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian penulis beliau menyampaikan bahwa yang benar dari makna summastaqamu adalah paduan dari kedua pendapat tersebut. Artinya dua-duanya itu adalah tafsiran yang sahih. Kenapa? Karena tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan, mereka juga istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa kalau satu ayat memiliki beberapa tafsiran yang dijelaskan para mufassir, satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, maka sebaiknya diambil semua. Begitu ya. Kadang satu ayat atau satu kalimat di dalam ayat Quran itu memiliki beberapa makna tafsiran. Nah, selama makna itu tidak berseberangan satu dengan yang lainnya, maka bisa diambil semua. Dan banyak ya contoh-contoh tentang itu. Misalnya ada kalimat urwatul wusqa. Urwatul wusqa, tali yang kokoh. Ada hablullah, ya tali yang kokoh. Ini penafsirannya beragam. Ada yang mengatakan itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada yang mengatakan tali yang kokoh itu, ikatan yang kuat itu Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran. Artinya beragam tafsiran. Maka dalam kaidah tafsir, kalau kemudian tafsirannya itu bermacam-macam, satu dengan yang lainnya tidak berseberangan, tidak bertentangan, maka bisa diambil semua. Nah, seperti di sini, summastaqamu dimaknakan dengan istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik. Kemudian ditafsirkan juga dengan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat. Ini kan tidak bertentangan. Maka dua-duanya ya bisa diambil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kesimpulan dari hakikat istiqamah, ada definisi yang sangat bagus yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-istiqamatu suluk, yakni menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yakni agama yang lurus. Min ghairi, dengan tidak berbelok, yamnatan wa yasratan, baik ke kanan ataupun ke kiri, yang di dalamnya mencakup pelaksanaan semua jenis ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin, dan mencakup di dalamnya semua bentuk meninggalkan larangan. Nah, inilah hakikat daripada istiqamah. Jadi menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang dimaksud adalah agama Islam. Dengan tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri. Yang di dalamnya, di dalam jalan yang lurus ini tercakup pelaksanaan semua jenis ketaatan dan meninggalkan semua jenis larangan. Nah, itu hakikat daripada istiqamah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian mau dijabarkan lagi, kita bisa merujuk kepada apa yang dijelaskan Allah di suratul Fatihah, yang setiap hari kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal mustaqim itu apa? Ditafsirkan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi para jamaah, Siratal mustaqim itu kata Allah, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Yang telah diberi nikmat oleh Allah siapa? Siapa jemaah? Apakah kita semua diberi nikmat oleh Allah? Jelas iya. Semua mendapatkan jatah nikmat dari Allah. Maka berarti yang dimaksud orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah di sini, orang-orang yang super khusus. Makanya dijelaskan di ayat yang lain, di surat yang lain, surat An-Nisa. Orang-orang yang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, ya, bersama dengan para syuhada dan juga para salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada dan salihin. Jadi itulah orang-orang yang telah diberi nikmat secara khusus. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Baik para jamaah. Para nabi, sayyid dari para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidnya siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada terbaik dari umat ini kata Nabi adalah Umar dan Utsman. Sedangkan solihin, orang-orang soleh terbaik dari umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang super khusus itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian para sahabat yang lainnya. Apakah nabi-nabi yang lain ikut? Jelas, termasuk di dalamnya. Kita bicara yang terbaik. Nabi Muhammad itu yang terbaiknya. Kemudian penghulu dari siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini disepakati para ulama. Kalau seluruh pengikut Nabi dan Rasul dikumpulkan, termasuk seluruh pengikut Nabi Muhammad dikumpulkan, maka yang terbaik dari mereka semua Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq Umar ibn Khattab. Orang terbaik setelah Umar ibn Khattab Utsman bin Affan. Yang dikatakan oleh Nabi, Umar dan Utsman itu syahid terbaik dari umat ini. Berarti syuhada terbaik Umar dan Utsman. Tiga-tiganya khulafaur rasyidin. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini keutamaan dan keistimewaan khulafaur rasyidin dibandingkan yang lainnya. Dan juga kita sepakat, generasi orang soleh terbaik dari umat ini adalah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dikatakan salafunas saleh. Mereka itu adalah pendahulu kita yang saleh. Pendahulu itu ada dua. Ada yang saleh, ada yang salah. Abu Lahab pendahulu kita bukan? Pendahulu kita. Tapi dia salah. Salah jalan kehidupannya. Abu Jahal juga demikian. Hidupnya lebih dulu dari kita.
pendahulu kita. Tapi mereka bukan salaf saleh. Nah, dari sini kita memahami bahwa istiqomah itu berarti istiqomah di atas jalannya Rasulullah, di atas jalannya Khulafaur Rasyidin, di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat keistiqomahan. Kalau ditanya bagaimana keadaan mereka ini, keadaan orang-orang yang telah Allah beri nikmat ini, kata Allah, mereka itu tidak seperti orang-orang yang dimurkai. Mereka juga tidak seperti orang-orang yang tersesat. Ada orang yang dimurkai, ada orang yang tersesat. Dua-duanya celaka enggak, Pak? Dua-duanya celaka tidak? Celaka. Kenapa? Karena dua kelompok manusia ini, al-maghdub dengan ad-dhalun, mereka menyimpang, berbelok dari siratal mustaqim. Maka dijelaskan oleh para ulama, al-maghdub, keadaan mereka itu orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau beramal. Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Sedangkan ad-dhalun, mereka kebalikannya, semangat beramal tidak pakai ilmu. Semangat beramal tidak pakai dasar ilmu. Akhirnya mereka tersesat. Kan Nasara, ya seperti orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Nah, dari sini kita paham, orang-orang yang menempuh siratal mustaqim itu, yang telah dinyatakan mendapatkan nikmat super khusus dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal saleh. Ini yang selamat. Ini yang berada di atas siratal mustaqim. Mereka tidak mencari ilmu kecuali untuk diamalkan, dan mereka tidak beramal kecuali atas dasar ilmu. Ini orang-orang yang selamat. Orang-orang yang berada tegak lurus di atas siratal mustaqim. Ciri khas mereka itu berilmu dan beramal. Semangat ilmu mereka dibarengi dengan semangat amalnya. Semangat amalnya di atas pijakan ilmu yang benar. Karena ilmu yang benar menghasilkan keyakinan yang benar. Ilmu yang benar menghasilkan ucapan lisan yang benar. Ilmu yang benar juga akan menghasilkan praktek amalan yang benar. Kalau ilmunya sudah keliru, maka keyakinannya ikut menyimpang. Kalau kemudian ilmunya menyimpang, maka lisannya pun akan menyimpang. Demikian pula praktek dalam kehidupannya seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini hakikat daripada istiqamah. Berikutnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini juga dijelaskan, ada catatan penting yang disampaikan oleh penulis. Jangan mengganti lafaz istiqamah dengan istilah baru iltizam. Istiqamah, iltizam itu sebetulnya mirip-mirip saja, Pak. Istiqamah itu ajak konsisten, iltizam itu sama juga. Ya, dia punya komitmen, punya prinsip. Orang yang istiqamah dikatakan mustaqim, orang yang iltizam dikatakan multazim. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Beliau sampaikan di sini bahwa istiqomah itu jangan dirubah pakai iltizam. Kenapa? Karena istiqomah itu lafaz syar'i. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ketika terdapat istilah syar'i, ya, maka yang lebih rendah tidak boleh mengganti yang lebih baik. Jadi ungkapan istiqomah dengan iltizam, itu iltizam itu dibawa istiqomah. Maka jangan merubah istilah istiqomah dengan iltizam. Karena ini lafaz syar'i istiqomah.
iltizam di bawahnya. Kalau ada sudah lafaz zar'i, maka jangan digantikan dengan yang di bawahnya. Nah, ini satu faidah yang beliau sampaikan. Dan terkadang di sebagian kalangan, barakallahu fikum, kalimat istiqomah itu memang diganti dengan multazim. Kalau untuk perempuan multazimah, gitu ya. Maka yang tepat adalah tetap dengan kalimat istiqamah, mustaqimah atau mustaqim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini penulis hafizahullah taala berikutnya menjelaskan tentang hakikat dari sabat. Tadi sudah kita gambarkan ya, sabat itu bagaimana orang itu punya keteguhan hati di dalam berproses menghadapi segala arah rintang kehidupannya, di dalam meningkatkan iman dan juga amal solehnya. Ketika dia berproses dan tetap teguh, maka berarti orang ini mendapatkan sabat. Nah, hasil dari perjuangan itu, itulah yang disebut dengan istiqamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sisa berapa menit lagi, Pak? Sisa berapa menit? 10 menit. Nah, di sini ada satu doa. Doanya orang-orang beriman. Ini doa Masya Allah para jamaah. Seharusnya jangan ditinggalkan dalam setiap rentetan doa-doa kita. Ada di surat Ali Imran ayat ke-8. Insya Allah jamaah pada hafal doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami sesaat pun. Jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Doa ini sejatinya mirip dengan doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Orang mendapatkan hidayah, Masya Allah, luar biasa para jamaah. Orang mencari, berproses untuk dia bisa mendapatkan hidayah. Ini satu hal yang luar biasa. Namun, mesti kita sadari bahwa ada tugas yang lebih berat setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mempertahankan hidayah itu di dalam jiwa dan raga kita sampai nanti kita mati. Maka doa ini mengajari kita bahwa jangan kemudian kita hanya bersandar kepada ikhtiar sendiri. Namun semua itu harus kita tawakalkan dengan doa-doa terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengajarkan doanya. Nabi SAW juga mengajarkan doanya. Ya, seperti yang tadi kita bacakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau dengan redaksi yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, condongkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ya, sarrif qulubana, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Artinya supaya terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat baik untuk selalu kita baca. Kenapa? Karena hati manusia itu, ya, hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah membolak-balikan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
kekokohan hati. Ya, karena ini yang paling penting. Istiqomah paling mendasar itu adalah istiqomatul qalbi. Setelah itu adalah istiqomatul lisan. Dua ini kalau mampu kita istiqomahkan, maka mudah bagi kita untuk mengistiqomahkan anggota badan yang lain. Manusia itu kan nilainya dengan dua kerat daging yang ada pada dirinya. Dua kerat daging kecil. Pertama adalah qalbunya, kemudian yang kedua adalah lisannya. Kalau dua perkara ini bisa kita jaga, insya Allah kita mudah untuk mengistiqomahkan yang lainnya.